Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Semoga kelompok-kelompok pembohong yang diprakarsai sebagai presiden pembohong semoga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara kepada individu saudara ini ya, yang narasinya penuh dengan sumpah serapah, kutuk laknat terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara, terhadap pemerintah ini. Saya hanya ingin mengingatkan saudara, ingatlah Ustadz Tengku Zulkarnain yang setiap narasinya itu penuh dengan nilai-nilai kebencian terhadap pemerintah, terutama terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, penuh dengan provokasi. Dan apa yang terjadi dengan dirinya? Yang salah bukan Tuhannya, tetapi konsep Anda yang salah, persepsi Anda yang salah, pemahaman Anda yang salah, dan itu yang perlu dikoreksi dan dibenahi. Mana janjimu, dusta selalu. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Gus Nur sekalian dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah sehat, kita enggak yang mau mati kena azab itu enggak. Mudah-mudahan 7 turunanku kau laknat ya Allah, mudah-mudahan 7 turunanku kau hancurkan ya Allah, dan mudah-mudahan kau hancurkan, kau cabut berkah hidupku ya Allah, dan mudah-mudahan kau matikan aku dalam kondisi kufur ya Allah. Gus Nur ini hobi sekali bermubahala. Saya Kristianto Yenoni, saya ingin menantang mubahala dengan si Gus Nur ini. Kalau benar Jokowi itu salah di mata yang maha kuasa, saya mati tahun ini. Tetapi kalau Jokowi adalah pemimpin terbaik bangsa Indonesia, Anda mati tahun ini. Berani nggak kita bertemu dan kita berdua bermubahalah? Kalau benar seperti persepsi Anda, seperti narasi-narasi provokatif yang selama ini Anda bangun untuk menghasut masyarakat, bahwa Jokowi itu salah, Jokowi itu segala macam, segala kejelekan, keburukan yang Anda utarakan tentang Jokowi, kalau benar seperti itu adanya seorang pribadi Joko Widodo, maka biarlah saya mati pada tahun ini, mati mengenaskan seperti kata-kata Anda, mati dalam keadaan yang tidak terhormat, tidak mulia. Tapi jika Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa Indonesia, seperti yang dilihat, diakui, dan dikagumi oleh mayoritas rakyat Indonesia, Andalah yang mati tahun ini, mati mengenaskan, mati tidak terhormat, mati dalam keadaan yang tidak mulia. Kalau Anda berani, jawab tantangan saya. Saya tunggu, kita bertemu, dan kita membuat mubahala dua pihak, face to face. Jadi Anda jangan merasa bangga dengan mubahala Anda selama ini yang selalu sepihak, mubahala bertepuk sebelah tangan. Kalau Anda berani jawab tantangan saya, ayo kita bertemu dan kita berdua bermubahala. Kalau Jokowi salah, biarlah saya mati. Tapi kalau Jokowi benar, Anda yang mati. Gimana? Ketika beberapa waktu lamanya saya mengikuti perkembangan informasi tentang gugatan Bambang Tri Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, saya akhirnya mencoba untuk membangun satu kesimpulan bahwa yang menjadi pokok persoalannya bukan apa hal yang menjadi tuntutan mereka, bukanlah dugaan yang mereka gugat, melainkan siapa orang-orang ini, gitu ya. Jadi bukan soal isu ijazah palsunya, bukan soal seperti apa gugatan mereka, melainkan siapa orang-orang ini. Dan saya kira sudah menjadi rahasia umum bagi rakyat Indonesia bahwa ternyata mayoritas orang-orang ini yang sering muncul di publik, ya, di media-media, ini adalah para pengasong paham khilafah, ya kan? Enggak Sugi Nur, enggak Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya. Mereka semua ini ternyata adalah para pengasong paham khilafah yang selalu berupaya merongrong NKRI yang berbineka tunggal ika, selalu berupaya merongrong sistem kepemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan akhirnya saya melihat satu titik terang bahwa sebenar-benarnya tujuan utama dari orang-orang ini bukanlah
suatu persoalan yang sementara mereka perjuangkan, ya, bukanlah sebuah isu atau suatu kasus yang sementara mereka gugat. Bukan sebenarnya upaya mencari keadilan atas sesuatu problem yang terjadi di bangsa kita ini, melainkan tujuan utama mereka adalah bagaimana pemerintahan Insinyur Haji Joko Widodo ini segera diruntuhkan, agar supaya dengan begitu mereka bisa dengan lebih mudah mengeksekusi agenda mereka, memporak-porandakan NKRI yang berbineka tunggal ika ini, menghancurkan keberagaman bangsa ini, dan kemudian membangun suatu sistem satu warna untuk semua. Ini sebenar-benarnya tujuan utama mereka. Dan buat saudara yang punya narasi yang penuh dengan sumpah serapah, dengan kutuk laknat terhadap Presiden Jokowi ini, ya saya nggak bicara kepada ustadznya, ya saya nggak mau bicara kepada ustadznya, karena menurut saya ustadz adalah sebuah profesi religius dan sangat sensitif untuk saya menyinggung hal itu, sehingga saya berbicara kepada individu saudara ini, ya, yang narasinya penuh dengan sumpah serapah, kutuk laknat terhadap bangsa Indonesia, terhadap negara, terhadap pemerintah ini. Begini, saya hanya ingin mengingatkan saudara, ya, ingatlah Ustadz Tengku Zulkarnain yang setiap narasinya itu penuh dengan nilai-nilai kebencian terhadap pemerintah, terutama terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, penuh dengan provokasi, adu domba, dan apa yang terjadi dengan dirinya. Dan kemudian ada satu ustadz lagi, siapa ya? Saya lupa namanya, yang akhirnya sakit di dalam sel tahanan dan juga menutup usia, ya, di jenjang usia yang menurut saya masih sangat muda gitu ya. Dan ada beberapa lainnya yang menurut saya bernasib sial, ya, bernasib tidak beruntung ketika membangun narasi-narasi kebencian terhadap pemerintah, terhadap bangsa dan negara, terhadap aparat dan lain-lain. Banyak diantaranya menurut saya bernasib tidak beruntung. Nah, sehingga saya ingin mengingatkan saudara ini, bukan kepada ustadznya tetapi kepada individunya, ingatlah, ya, ingatlah bahwa sebenar-benarnya yang maha kuasa itu maha benar, tidak pernah salah. Yang salah adalah kita manusia, menganut persepsi yang keliru dan merasa bahwa persepsi kita tentang yang maha kuasa adalah yang paling benar dari persepsi orang lain, merasa bahwa pemahaman saya, pengertian saya tentang yang maha kuasa adalah yang paling benar dari yang lainnya. Sebenarnya inilah letak kesalahannya. Jadi bukan yang maha kuasa itulah yang salah, tidak. Dia maha besar, dia maha benar, tidak pernah salah. Yang salah adalah pemahaman kita, persepsi kita. Saya kira kita harus sepakati itu. Jadi pemahaman saudara, persepsi saudara tentang yang maha kuasa, itulah yang mungkin ada kekeliruan di sana. Jadi bukan Tuhan yang maha kuasa yang salah, bukan. Tetapi persepsi dan pemahaman Anda tentang dia, itulah yang bisa saja terdapat kekeliruan di sana. Kita menilik ke belakang ketika Nenowarisman dengan doa politiknya mengatakan bahwa kalau Tuhan tidak menangkan mereka, maka dia khawatir, ya, mereka khawatir tidak ada lagi yang menyembah Tuhan. Nyatanya apa? Nyatanya Nenowarisman lah yang kemudian berangsur-angsur hilang dari peredaran informasi. Dan sampai sekarang seluruh umat manusia yang mengakui adanya Tuhan masih tetap menyembah Tuhan seperti biasanya. Terlepas bagaimana tata cara penyembahan, bagaimana tata cara mengungkapkan kekaguman dan penghormatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Apakah ketika Tuhan tidak mengabulkan doanya Nenowarisman, kemudian kita boleh membangun kesimpulan bahwa Tuhan itu salah? Saya kira tidak begitu. Yang salah adalah persepsi Nenowarisman, konsep Nenowarisman terhadap Tuhan. Dia berpikir bahwa Tuhan itu seperti satpam yang gampang saja disuruh-suruh sama dia untuk memenuhi apa yang dia inginkan dan harapkan. Tuhan tidak begitu. Jadi Tuhan itu maha besar, maha benar. Yang salah adalah konsep kita, pemahaman kita. Itulah yang menurut saya perlu kita koreksi dan benahi. Kembali lagi kepada saudara, yang salah bukan Tuhannya, tetapi konsep Anda yang salah, persepsi Anda yang salah, pemahaman Anda yang salah, dan itu yang perlu dikoreksi dan dibenahi. Dan kemudian ada Gus Nur. Gus Nur ini hobi sekali bermubahalah, tapi menurut saya selalu mubahalah yang bertepuk sebelah tangan, mubahalah satu pihak.
Dan saya, Kristianto Yenoni, saya ingin menantang mubahala dengan si Gus Nur ini, atau Sugi Nur ini. Ya, saya ingin menantang dia untuk mubahala. Kalau benar Jokowi itu salah di mata Yang Maha Kuasa, saya mati tahun ini. Tetapi kalau Jokowi adalah pemimpin terbaik bangsa Indonesia, Anda mati tahun ini. Berani nggak kita bertemu dan kita berdua bermubahala? Kalau benar seperti persepsi Anda, seperti narasi-narasi provokatif yang selama ini Anda bangun untuk menghasut masyarakat, bahwa Jokowi itu salah, Jokowi itu segala macam, segala kejelekan, keburukan yang Anda utarakan tentang Jokowi. Kalau benar seperti itu adanya seorang pribadi Joko Widodo, maka biarlah saya mati pada tahun ini, mati mengenaskan seperti kata-kata Anda, mati dalam keadaan yang tidak terhormat, tidak mulia. Tapi jika Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia terbaik sepanjang sejarah bangsa Indonesia, seperti yang dilihat, diakui, dan dikagumi oleh mayoritas rakyat Indonesia, Andalah yang mati tahun ini, mati mengenaskan, mati tidak terhormat, mati dalam keadaan yang tidak mulia. Kalau Anda berani, jawab tantangan saya. Saya tunggu, kita bertemu, dan kita membuat mubahala dua pihak, face to face. Jadi Anda jangan merasa bangga dengan mubahala Anda selama ini yang selalu sepihak, mubahala bertepuk sebelah tangan. Kalau Anda berani jawab tantangan saya, ayo kita bertemu dan kita berdua bermubahala. Kalau Jokowi salah, biarlah saya mati. Tapi kalau Jokowi benar, Anda yang mati. Gimana? Saya Kristianto Yenoni. Salam NKRI. Rakyat Indonesia. Masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenaan di hati Bapak.